Saudara pendengar dimanapun berada, senang jumpa lagi pada saat ini bersama saya, Pendeta Andi Silalahi. Apa yang ingin saya sampaikan dalam momen ini? Ada seseorang bertanya kepada saya, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang maraknya sekarang ini hamba Tuhan ataupun pendeta, bahkan juga dosen, guru yang menjadi YouTuber. Wah, ini perlu kita jawab ya. Jadi YouTuber atau mempergunakan YouTube sebagai media. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus dipisahkan. Kalau disebut YouTuber, ya bisa saja dalam pengertian umum, ya semua yang menggunakan YouTube itu adalah YouTuber. Tapi konotasinya sekarang kalau disebut seorang YouTuber, berarti dia adalah seorang yang menggeluti YouTube dan dia berusaha memakai YouTube itu sebagai satu sumber penghasilan yang akhirnya bisa dikatakan semacam profesi. Maka tidak heran kalau banyak YouTuber yang muncul seperti YouTuber game yang begitu banyak muncul disenangi oleh anak-anak dengan banyaknya penggemar atau likers, subscriber, dan lain sebagainya. Ternyata katanya, ya saya sendiri belum punya pengalaman tentu, belum tahu bahwa itu mendapatkan penghasilan yang banyak ya. Jadi semakin banyak subscribernya, semakin banyak yang mengikuti, maka itu akan ada hitung-hitungannya. Tapi saya tidak sedang membicarakan tentang hitung-hitungan atau bisnis dalam YouTube ini. Yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang tentunya pandangan yang positif, bahwa di masa COVID-19 ini, COVID yang berkepanjangan ini, di mana pemerintah menganjurkan atau menghimbau supaya kita bekerja dari rumah, belajar di rumah. Ya tentu bagi saya sebagai seorang pendeta, juga seorang pengajar, ya apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menyampaikan pengajaran melalui media sosial. Maka kami seringkali memakai media seperti WhatsApp, WA, kemudian juga memakai Skype juga pernah, memakai aplikasi Zoom juga pernah untuk bisa menyampaikan pengajaran kepada murid-murid, kepada mahasiswa. Bahkan juga anak saya juga seringkali ya harus mempergunakan Zoom untuk mereka bisa mengikuti pertemuan dengan guru-guru, mengikuti chapel dengan teman-teman, dan juga berbagai bahan pengajaran disampaikan melalui WhatsApp yang harus kita perbanyak, yang harus kita print. Dan itu saya kira adalah hal yang wajar dilakukan, karena memang tidak bisa berjumpa secara langsung, tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa langsung ke gereja untuk menyampaikan firman Tuhan atau khotbah. Maka kalau ditanya, ya bagaimana pendapat saya kira itu sah-sah saja ya. Kita mempergunakan media sosial yang ada sah saja. Entahkah orang menggunakannya untuk keperluan untuk mempopulerkan diri, saya kira itu hal yang kedua. Atau ada orang yang akhirnya menggunakan itu sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, itu malah hal yang kedua, bahkan hal yang ketiga. Tapi bagi saya, silakan menggunakan YouTube, silakan menggunakan media sosial selagi itu memang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk kepentingan pelayanan. Tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang salah sama sekali. Saya kira motivasi kita jelas. Kalaupun ada orang, ya memang ada hamba Tuhan yang meminta, ya tolong ya di like, subscribe. Itu kan hanya memberikan motivasi semangat saja menurut saya ya. Ya, bukanlah hamba Tuhan yang memang hidupnya dari YouTube. Tidak. Kita hidup dari pelayanan, dari pemberitaan firman, dan dari sanalah Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati. Saya menyaksikan itu ya, bahwa mungkin ada orang bertanya bagaimana ya, tapi ya selalu ada cara Tuhan, baik melalui lembaga, melalui pribadi, melalui keluarga, dan lain sebagainya.
Maka penggunaan YouTube di dalam mengajar, ya itu juga bisa. Karena dengan memakai YouTube, kita bisa rekam video, itu bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lama, bisa diputar kembali. Bukankah itu sesuatu yang menjadi berkat? Ya, menyampaikan renungan tiap hari melalui YouTube, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan banyak orang? Ya, memakai YouTube untuk kita menyampaikan pesan-pesan, ya itu tidak ada masalah. Saya kira tidak ada sesuatu yang salah di situ. Nah, sekiranya pada zaman Yesus ada YouTube, pasti dipakai juga kan? Sekiranya pada zaman para rasul ada WhatsApp, ya pasti dipakai juga. Tapi memang ini zamannya, zaman now, zaman yang memang di era digital hal-hal itu muncul, ya kita pakai saja. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu kan tidak dibatasi oleh ruang, ya tidak dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, tidak. Maka sekali lagi saudara, baik para mahasiswa, para orang tua, para dosen, para pengajar, guru, para pendeta, hamba Tuhan, ya pakai saja media ini. Ya, justru kalau kita tidak memakainya, ya kita sepertinya ketinggalan zaman juga ya. Ya, jadi pada masa COVID ini saya juga diajar ya untuk bisa mempergunakan media-media ini, walaupun masih amatir. Tapi paling tidak memang ini kesempatan bagi kita. Waktu kita tinggal di rumah, di sana kita bisa mempersiapkan sesuatu, baik pengajaran sekolah, pengajaran firman, untuk kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah ini tentu yang harus kita perhatikan ya. Jadi ya silakan saja, silakan pergunakan media sosial secara positif, secara baik, untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang mulia ya, supaya melalui media ini banyak orang yang diberkati, dan sasaran utamanya adalah ya supaya Tuhan juga diberitakan, supaya namanya disampaikan kepada banyak orang, kepada banyak suku. Dan itulah yang sebenarnya yang menjadi fokus perhatian kita ketika menggunakan media. Ya oke ya, saya kira itu adalah pendapat saya. Ya, sampai jumpa lagi. Saya mau berhenti dulu sampai di sini.